Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan belajar bersama-sama. Dan untuk Ustadz Ferry Abu Sahal belum bisa mengisi, melanjutkan kajian belajar beliau karena beliau masih dalam kondisi sakit. Kemudian ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, melanjutkan yang pembahasan kemarin. Alhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan yang baru. Apa itu Pak kemarin Pak? Memasuki pembahasan yang baru, yaitu isim-isim yang i'rabnya majrur, isim-isim yang jar, al-asma al-majrurah, isim-isim yang i'rabnya majrur. Dan kita baru membahas alamatnya, belum membahas kapan isim itu i'rabnya majrur. Baru membahas tandanya, alamatnya. Kemarin kita baru kita menyebutkan tanda-tanda i'rabnya isim majrur. Ada berapa Pak kemarin? Ada 3. Yang pertama kasrah, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Sehingga nanti kalau isim itu i'rabnya majrur, maka tandanya milih salah satu dari 3 tadi. Yang pertama kasrah, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Perbedaan alamat i'rab majrur ini disebabkan perbedaan apa Pak? Jenis isim. Jenis isim ini yang menjadikan sebab alamat i'rab jar itu berbeda-beda. Dan yang kita maksud dengan jenis isim itu ada 9. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim maksur, yang ketiga isim manqus. Cuman yang isim maksur dan isim manqus belum dibahas, belum disampaikan, menyusul Pak kapan-kapan insyaallah. Yang keempat isim musanna, yang kelima jamak mudzakkar, yang keenam jamak muannas, yang ketujuh jamak taksir, yang kedelapan al asmaul khamsah, dan yang kesembilan mamnu'un minas sorfi. Ini yang saya maksud 9 macam isim yang menyebabkan tanda i'rab jar itu berbeda-beda. Taib, kasroh menjadi alamat jar untuk isim apa aja? Ada berapa? 3. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim jamak muannas, yang ketiga untuk isim jamak taksir. Kemudian ya menjadi tanda jarnya isim untuk isim apa aja? Berapa isim Pak? 2 ya. Ya menjadi tanda jarnya isim untuk isim musanna dan isim jamak mudzakkar. Isim musanna dan jamak mudzakkar. Yang terakhir kasroh apa? Fathah.
Fathah menjadi alamat jarnya isim untuk isim cuman satu, yaitu adalah mamnu'un minas sarfi. Apa mamnu' minas sarfi? Isim-isim yang tidak boleh tanwin. Sejak awal, sejak dari sananya asalnya tidak boleh tanwin. Seperti nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Ingat, nama di sini tidak hanya terbatas nama orang, bisa nama tempat, nama toko, nama pasar, yang penting nama. Nah, nama yang tidak diambil dari bahasa Arab nggak boleh tanwin. Kemudian nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Nama wanita yang lebih dari 3 huruf itu diantaranya. Kalau nanti ada pembahasan khusus, nah itu nanti bisa diperinci lagi apa saja, isim apa aja yang tidak boleh tanwin. Nah sekarang kita akan memasuki sebab-sebab isim itu i'rabnya majrur. Di halaman 104, halaman 104. Insya Allah ini sedikit Pak pembahasannya. Isim yang majrur ini pembahasannya sedikit dibandingkan isim yang marfu dan mansub ya. Karena kalau yang marfu ada 7, isim-isim yang marfu ada 7, yang mansub ada berapa Pak? Isim-isim yang nasab ini ada yang pernah ngitung enggak? Isim-isim yang nasab. Siapa yang bisa jawab ini? Pertama, isim inna. Kedua, khabar kana. Ketiga, maf'ul bih. 4, maf'ul mutlaq. 5, maf'ul li ajli. 6, maf'ul ma'a. 7, maf'ul fi. 8, hal. 9, napa? Munada. 10, tamyiz. Terakhir at-tawabi. Ada 11 isim nasab. Nah kalau isim yang dijerkan ini ada 3. Itu pun yang satu sudah pernah dipelajari di isim marfu, yaitu at-tawabi, pengikut i'rab isim sebelumnya. Itu pembahasan tawabi sudah dibahas di pembahasan isim-isim yang dirofa, naat, atof, taukid dan badal. Sehingga sebenarnya nanti cuma membahas 2 pembahasan. Isim yang dijerkan nanti cuma membahas 2, karena isim yang dijerkan itu ada 3. Ikhwah. Yang pertama apa di situ? Isim yang dijerkan cuma ada 3. Yang pertama disebutkan mas bukun
biharfi jarrin. Yang kedua mudhafun ilaih. Yang ketiga at-tawabi. Tawabi. Ini at-tawabi sudah dibahas di pembahasan isim-isim yang di rofa. Nah, nanti kita tinggal bahas ini 1 dan 2 ini. Kita akan memulai yang pertama. Sebab yang pertama, mengapa isim itu i'rabnya jar, yaitu yang pertama adalah masbuqun biharfi jarrin. Apa artinya masbuqun? Didahului. Bi, apa artosipun bi? Bi dengan harfi apa? Huruf jarrin, jar, didahului dengan huruf jar. Ini sebab yang pertama mengapa isim itu i'rabnya majrur, didahului salah satu dari huruf-huruf jar. Berarti kunci yang pertama ini apa, Pak? Bisa yang pertama ini kuncinya adalah mengetahui, menghafal huruf-huruf jar. Ini untuk bisa kunci bisa memahami yang pertama ini adalah apa? Mengetahui, menghafal huruf-huruf jar. Dan insya Allah sebagian sudah pada dikenal, ya. Di antaranya apa? Di situ lihat aja, Pak, di buku, Pak. Ya. Min, insya Allah tidak asing, ya. Min. Napa artosipun? Dari ada ilah. Ilah niki huruf jar yang insya Allah juga tidak asing. Artinya ilah adalah apa? Ke, hatta, sampai, hatta, sampai. Fi, ini sering dipakai juga fi. Di, bisa ditambahkan di dalam, boleh di. Fi. An, bisa diartikan dari atau tentang, boleh. An. Ala, di atas. Kemudian alba atau huruf jar bi. Artinya ini bi ini. Nah, ini termasuk huruf jar ini, Pak. Bi. Artinya tadi apa? Dengan. Bi artinya dengan. Kemudian alam atau huruf jar li. Li artinya milik, bisa, untuk, macam-macam nanti artinya, tapi arti yang sering di asalnya aja yaitu untuk atau milik. Yang kesembilan, al-kafu atau ka, artinya adalah seperti. Nomor 10 dan 11 itu wawu dan ta. Di situ dikatakan wawul qasam dan taul qasam, yaitu apa? Sumpah demi. Wawu sumpah dan ta sumpah. Huruf ta untuk bersumpah. Wallahi, demi Allah.
tallahi, demi Allah. Kemudian rubba, diartikan jarang, sedikit. Rubah sedikit atau jarang. Mud dan munzu, sejak. Mud dan mundu artinya sejak. Itu nomor 13, 2 Pak ya. Mud. Kemudian yang kedua munzu. Mud wa munzu artinya sejak. Yang nomor 14 khola, ada dan hasya. Ada berapa nomor 14? 3. Artinya adalah kecuali. Artinya kecuali. Ya. Ini huruf-huruf jar. Kalau kita hitung satu per satu, ya satu-satu, maka nanti jumlahnya ada berapa? 14, 17 huruf jar. 17 huruf jar. Ya, itu kalau kita hitung satu-satu Pak. Karena nomor 13 2, nomor 14 3. Ya, kita bahas contoh masing-masing huruf jar. Insyaallah bisa dipahami ya. Sebab yang pertama, isim itu i'rabnya majrur apa Pak? Didahului huruf jar. Berarti kuncinya apa? Menghafal huruf-huruf jar. Menghafal huruf-huruf jar. Nah, sebagaimana dulu sudah pernah dibahas di pembahasan tanda-tanda isim, bahwasanya tanda khusus isim diantaranya adalah huruf jar, sehingga setiap menjumpai huruf jar pasti setelahnya isim, dan pasti isim tersebut i'rabnya majrur. Kita bahas contohnya. Kita mulai, yang pertama adalah min. Roja'tu minal masjidi. Roja'tu minal masjidi. Artosipun apa niki? Saya pulang. Roja'tu, mana artinya? Artinya yang aku Pak. Tu, pulang. Roja'a, pulang. Aku pulang min, dari masjid. Yang dijadikan contoh yang mana? Minal masjidi. Ini yang dijadikan contoh. Karena di situ ada huruf jar apa? Min. Nah, ini huruf jar min nih. Min. Nah, di sini kan aslinya min, di sini dikasih harokat apa? Fathah, karena ketemu alif lam. Min non sukun ini kalau ketemu huruf alif lam, maka nanti berubah menjadi fathah, diganti fathah harokatnya. Memang aslinya sukun. Atau ketemu huruf alif, ya, ketemu huruf alif, nanti dia berharokat fathah, min, menjadi minal masjidi. Nah, di sini huruf jar. Karena di sini huruf jar, otomatis setelah huruf jar min adalah ismun.
Nah, isim ini, isim al-masjid ini, ya, dia i'rabnya apa? Majrur. Mengapa al-masjidi i'rabnya majrur? Karena masbuqun bi harfi jarrin. Dia al-masjid i'rabnya majrur karena didahului huruf jar min. Ya. Al-masjid i'rabnya apa, Pak? Al-masjid i'rabnya majrur. Sebab majrurnya didahului huruf jar. Apa huruf jarnya? Min. Huruf jarnya adalah min. Contoh yang lain. Di situ contoh yang lain. Ini karena huruf jarnya banyak, ya kita langsung pindah ke dua. Tidak menggunakan contoh huruf jar yang min yang lain. Zahaba Muhammadun ilal ma'hadi. Zahaba Muhammadun ilal ma'hadi. Zahaba artosipun pergi. Muhammad ila ke al-ma'had, pondok atau ma'had. Muhammad pergi ke pondok. Yang dijadikan contoh yang mana, Pak? Ilal ma'hadi. Ini yang dijadikan contoh. Karena ila adalah apa? Huruf jar. Kalau ila ini huruf jar, otomatis setelahnya adalah ismun, bukan fi'il, bukan huruf, pasti isim. Dan apa i'rabnya isim al-ma'had ini? I'rabnya adalah majrur, bukan marfu', bukan mansub, tapi i'rabnya adalah majrur. Kenapa al-ma'had i'rabnya majrur? Karena masbuqun bi harfi jarrin. Masbuk tadi apa artinya? Didahului dengan huruf jar. Apa huruf jarnya? Ila. Al-ma'had i'rabnya adalah majrur. Kenapa i'rabnya al-ma'had majrur? Karena didahului huruf jar ila. Satu lagi contohnya. Hatta akala Zaidun as-samaka hatta ra'sihi. Akala Muhammadun as-samaka hatta ra'sihi. Akala atau sipun makan. Muhammad as-samak ikan. Hatta sampai ra'sihi apa? Kenyang. Ra'sun kepalanya. Iya. Muhammad makan ikan sampai kepalanya. Kepalanya siapa, Pak?
Kepalanya ikan, bukan kepalanya Muhammad ya. Kepalanya ikan. Biasanya kan sebagian orang nggak suka apa? Kepala. Tapi kalau saya malah yang paling enak itu di kepalanya itu. Akala Muhammad as-samaka hatta ra'sihi. Yang dijadikan contoh yang mana Pak? Hatta ra'sihi. Hatta ra'sihi. Karena hatta niki napa? Harfu jarrin. Kalau dia huruf jar, otomatis isim kata setelahnya adalah apa? Isim. Karena huruf jar termasuk tanda khusus isim. Tanda khusus isim. Ini hatta huruf jar, otomatis setelahnya adalah isim. Kalau dia isim, maka i'rabnya pasti majrur, bukan marfu, bukan mansub, tapi i'rabnya majrur. Kenapa i'rabnya roksi ini majrur? Karena terletak atau karena didahului oleh huruf jar hatta. Oleh huruf jar hatta. Tiga contoh bisa mewakili Pak, insya Allah Pak bisa paham? Firman, ada pertanyaan dulu. Ini baru menerangkan isim majrur sebabnya karena didahului huruf jar. Sampai sini dulu ada pertanyaan mungkin? Gak ada ya? Baik, jika nggak ada, masih pada contoh di depan Pak. Masih membahas contoh di depan. Kita tadi sudah tahu al-masjid i'rabnya majrur, al-ma'had ra'si i'rabnya majrur. Sekarang kita pengen tahu alamat jarnya. Yang kita bahas sekarang tanda jarnya. Ingat, tanda jar ada berapa Pak? Jenengan Pak? Hah? Pak Fadlan 14. Alamat jar ada 14. Masya Allah. Jangan Mas. Jangan. Belakang 3. Belakang 5. Belum. Oh ya. 14 3. Niki Pak. Alamat jar enten pinten? 5. Alamat jar enten? 3. Jangan Pak. 3. Alamat jar, tanda jar itu ada 3. Yang pertama kasroh, yang kedua ya, yang ketiga fathah. 3 alamat ini letaknya di mana? Di awal kata, di tengah atau di akhir? Di akhir. Kasrohnya itu nanti terletak di akhir, huruf akhir. Fathahnya terletak di huruf paling akhir, kata terletak di huruf kata paling akhir. Ya, letaknya juga di akhir ya. Tapi untuk menentukan, biar benar menentukan alamat jar itu fathah atau atau kasrah atau ya, harus tahu dulu jenis isimnya. Nah ini ya. Ini kita sudah tahu i'rabnya majrur. Al-masjid i'rabnya majrur karena didahului huruf jar min. Alamat jarnya apa al-masjid ini? Apakah yang kasroh ataukah fathah atau al-ya? Lihat dulu jenis isimnya al-masjid ini apa? Masuk yang mufradkah, isim maksur, isim manqus, atau isim musanna? Itu yang 9 isim itu Pak. Ini dia masuk yang mana Pak?
isim mufrad, satu masjid. Satu masjid, bukan dua masjid, bukan jamak mudzakkar beberapa masjid, bukan jamak taksir, bukan al asmaul khamsah, abu, aku, hamu, fudhu, itu al asmaul khamsah, bukan mamnu minas sorfi. Tuh ini kan nggak ditanwin Ustaz, berarti dia mamnu, bukan. Ini dia nggak tanwin karena apa Pak? Ada alif lam. Kalau nggak ada alif lam dia tanwin, masjidin gitu. Ini bukan mamnu nih. Mamnu itu sejak awal dari sananya sudah nggak boleh tanwin, itu mamnu. Nah, tadi apa jenis isimnya? Mufrad. Isim mufrad kalau jer, alamat jernya apa? Kasroh. Kasroh menjadi alamat jer untuk 3 isim. Pertama isim mufrad, kedua isim apa? Jamak muannas, dan yang terakhir 3 jamak taksir. Nah, di sini isim mufrad, karena jenis isimnya mufrad, maka alamat jernya adalah kasroh. Kasrohnya di mana? Di huruf terakhir. Nah, ini Pak, dal di sini dibaca dengan kasroh. Makanya kan ini huruf dal kan bisa dhammah, al-masjidu, al-masjida, al-masjidi. Tapi kalau bentuk kalimat seperti ini harus satu harokat, al-masjidi. Enggak boleh al-masjidu, al-masjida, tidak boleh. Karena dia i'rabnya majrur. Roja'tu minal masjidi. Kita ulang dari awal. Al-masjid i'rabnya adalah majrur. Sebab majrurnya al-masjid apa? Didahului huruf jermin. Sudah tahu sebab majrurnya, alamat jernya apa? Alamat jernya kasroh nih, kasroh nih Pak. Kenapa alamat jernya al-masjid kasroh? Karena isim mufrad. Pertama apa? I'rabnya, sebab jernya, terus alamatnya, kemudian jenis isim. I'rabnya majrur, sebab jernya didahului huruf jer, alamat jernya kasroh. Kenapa alamat jernya kasroh? Karena isim mufrad. Ini sama nggih? I'rabnya majrur karena didahului huruf jer, alamat jernya lihat dulu jenis isimnya. Apa jenis isimnya? Mufrad, musanna, jamak. Apa nih? Niki jenis isimnya mufrad, satu nggih, pondok, sebuah pondok. Muhammad pergi ke sebuah pondok, mufrad. Isim mufrad ketika jer alamatnya kasroh. Kasroh ini juga sama Pak ya. Ini sudah dan. Nah, seumpama kalau kita rubah menjadi isim musanna, isim musanna itu apa Pak? Apa? Isim yang jumlahnya 2, menambahkan alif nun atau ya nun di akhir isim mufrad. Masjidun menjadi berapa? Al-masjid. Biasanya gitu ke Pak? Al-masjidani. Nggih. Al-masjidani. Roja'tu, aku pulang dari 2 masjid. Masjid pertama, masjid kedua mungkin gitu ya. Taib al-masjidani i'rabnya adalah majrur.
i'rabnya al-masjidani majrur. Kenapa majrur, Pak? Didahului huruf jar min. Alamat jarnya apa, Pak? Lihat dulu jenis isimnya. Jenis isimnya di sini apa? Apakah tetap mufrad? Bukan, tapi apa? Musanna. 2. Nah, sudah tahu di sini jenis isimnya al-masjidani itu musanna, maka kita akan tahu menentukan alamat jarnya al-masjidani. Al-masjidani dia isim musanna, ketika jar tanda jarnya apa? Ya. Ketika jar tanda jarnya ya. Ya menjadi alamat jar untuk dua isim musanna dan jamak mudzakkar. Nah, berarti ini betul atau betul, Pak? Al-masjidani, roja'tu minal masjidani, betul atau betul? Salah. Yang betul gimana? Al-masjidaini. Nah, sekarang kan kita tahu, Pak, kapan isim musanna menggunakan tambahan alif nun atau menggunakan tambahan ya nun. Sekarang kita tahu menggunakan tambahan ya nun ketika i'rabnya majrur. Roja'tu minal masjidaini. Al-masjidaini i'rabnya majrur. Sebab majrurnya didahului huruf jar min. Alamat jarnya al-masjidaini apa? Ini ya, ini ya. Kenapa al-masjidaini alamat jarnya dengan ya? Karena isim musanna. Pertanyaan dipahami. Kalau ini sebab jarnya kan, bukan alamat. Ini sebab jarnya. Kalau ini alamat. Kenapa al-masjidaini alamat jarnya dengan ya? Karena isim musanna. Ampun. Dan silakan, mungkin ada pertanyaan. Bisa dipahami ya, dikit-dikit. Enggak ada. Nanti kalau meneruskan pertemuan berikutnya, berarti nanti bisa minta diulang untuk Ustaz Abu Sahal mengulang kembali, atau bisa juga untuk meneruskan huruf jar yang berikutnya fi, gitu nggih. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.